Rizky. Wah, yang bener aja Pak Ustadz. Rizky mandi ke air mendidih gini. Ini air mendidih, panasnya luar biasa. Badan Rizky luka dong Pak Ustadz. Ini dunia. Rizky Junaidi, 26 tahun, mantan narapidana kasus narkoba. Astagfirullahaladzim, Pak Ustadz. Ya Allah, Akbar. Astagfirullahaladzim. Teh mau kemana teh? Lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi senang banget ya, hari ini bekal sebelum ajal merupakan sesuatu yang sangat spesial sekali buat kita, buat saya. Ini adalah yang pertama bahwa kita langsung menjemput target kita dari lapas dan hari ini bertepatan juga dengan pembebasannya dia. Saya sudah kesini berdasarkan laporan dari pelapor kita, kakak dari target kita, yang kebetulan juga sudah hadir di sini. Halo Mbak. Aduh. Halo. Mbak bisa dikenalin namanya siapa Mbak? Nama saya Sari. Mbak Sari, dan Mbak Sari ini akan menjemput adiknya yang hari ini bertepatan keluar dari lapas ya Mbak ya? Iya. Dulu masih ingat nggak masuk ke lapas ini dikarenakan permasalahan apa dulu Mbak? Narkoba. Oh karena narkoba. Nah mudah-mudahan hari ini kita bisa ketemu sama Rizky langsung ya. Berapa tahun berarti Rizky di penjara nih? 4 tahun. 4 tahun, jadi 4 tahun juga nggak ketemu keluarga ya, menunggu ya? Iya. Dan hari ini, aduh Masya Allah senang banget ya Mbak. Perasaannya gimana nih menjemput adik nih? Senang banget. Senang ya? Kenapa Mas Hari itu minta kita untuk menemani untuk di penjemputan ini? Kenapa Mbak? Ya karena supaya adik saya bisa nggak bakal ngulang kayak gini lagi. Kalau boleh jujur emang miris banget ya. Berarti Rizky ini masuk dalam lapas ini sejak umur 18 tahun. 4 tahun tidak bertemu dengan keluarga. Aduh, gimana rasanya kalau ketemu dengan keluarga setelah 4 tahun tidak bertemu sama sekali? Pasti rasanya rindu banget, kangen banget. Kita tunggu aja momen ini. Ada kalapasnya. Ya udah, kita izin dulu aja sekalian yuk. Ayo izin. Assalamualaikum Pak. Waduh, Pak Teguh. Alhamdulillah. Waduh Pak, makasih banyak nih Pak. Kita mau bisa ketemu sama target kita hari ini, langsung diizinin sama Bapak nih. Makasih banyak ya Pak ya. Ya, saya juga dalam hati terima kasih. Ya Pak. Ini adalah program untuk pembinaan narapidana. Siap. Saya biar mereka itu jangan terisolir setelah keluar. Wah ini ada Pak Tommy. Kepala keamanan saya. Oh kepala keamanan. Aduh Pak, maaf nih kita mengganggu nih. Pak Roni. Gimana nih Mas Tommy nih kelakuan Rizky di dalam lapas nih? Rizky ini dia mendapatkan remisi setahun. Oh 1 tahun dapat ya? Jadi dia kena hukum 5 tahun. Dan 4 tahun udah pulang. Jalani 4 tahun. Terima kasih banyak Pak. Pak Mas Tommy makasih banyak. Mas Roni, Pak Teguh makasih banyak ya. Saya mau izin kita syuting ya Pak ya. Makasih Pak. Assalamualaikum. Bagaimana kau merasa bangga? Wah ini dia orang target, ini dia orang. Sementara bagaimana kau merasa hilang meninggalkan dirimu. Di sini kalau ke sini. Ini siapa teh?
anak ini supaya nanti Rizky sama masyarakat gimana? maafin Teteh Ki. Maaf nih ya, saya jadi ikut campur. Nah Rizky rencananya kita mau ajak di acara kita di Bekal Sebelum Ajalan TV. Kita mau ajak mampir ke pondok hijrah kita. Nanti kita belajar lagi agama sama Ustadz Ahmad kan. Pengen ketemu Umi dulu, Teh. Ya, ke rumah. Banyak salah mau Umi. Iya. Mau ke rumah dulu. Iya, rumah mantu saya Bu. Tapi Rizky mau ikut kan? Iya, mau ikut. Kalau boleh, saya minta izin sama Rizky juga ya, sama Teteh ya. Kita sama tim ikut sana ya, Bu. Ya, Boleh ya, Teh ya? boleh. Ya, Rizky ya. Oke, Mbak. Yuk, kita sama-sama langsung ke rumah aja. Ya. Udah siap ya ketemu Ibu? Ya? Oke, tunggu bareng-bareng aja ya semuanya teman-teman yuk semuanya. Udah gak sabar nih. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia? Kuramnya, maafin Iki kalau Iki lupa salah, punya dosa Mami. Maafin Iki nih. Minta maaf sama Ibu. Minta maaf sama Ibu. Minta maaf sama Ibu. Peluk Ibu yang nungguin anaknya 4 tahun. 4 tahun sih. Apa sih? Ibu sini. Iki sini. Ini Masya Allah ya. Senang banget kita ya Bu ya. Saya aja senang banget, bahagia banget saya ngelihatnya. Bisa nganterin Rizky pulang ya. Udah 4 tahun gak ketemu Ibu ya. Gimana perasaannya Ki, kangennya sama Ibu kayak gimana rasanya? Coba ceritain sama kita semua. Kangen banget Bang. Seneng banget udah lama gak ketemu. Selama ini punya salah, punya dosa sama Ibu. Selama 4 tahun saya di dalam, alhamdulillah saya belajar menjadi lebih baik. Apa yang paling kebayang pada saat di lapas tentang Ibu? Apa yang paling sering dirinduin dari Ibu? Kemanapun saya sering dicari Bang. Belum makan, sering tawarin makan. Itu yang bikin saya gak bisa ninggalin seorang ibu. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti? Nah hari ini mudah-mudahan nih kita mau tambahin lagi bekal nih buat Rizky ya. Bekalnya apa sih? Bekalnya tambahan ilmu agama. Supaya Rizky juga makin tahu dengan segala sesuatu yang Rizky buat, kejahatan yang pernah dilakukan itu sebenarnya ada konsekuensinya nanti di akhirat. Kalau Rizky nggak mau tobat. Nah, sama-sama nih setelah ini kita berangkat, kita cari bekal sebelum nanti kita ketemu ajal kita. Tapi kita minta izin sama Ibu. Saya mau ajak Rizky nih, ikut saya Ibu, boleh Ibu? Saya masih kangen. Iya saya tahu Bu, pasti masih kangen. Makanya belum, sehari juga belum. Iya, jangan sehari, sejam aja belum ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa Ibu ya, demi apa? Demi kebaikan anak ya Bu ya. Bismillah ya Bu ya. Rizky ya, yang penting Rizkynya mental udah siap nih. Ya gimana Rizky udah siap? Ah ini ada kakaknya lagi, satu lagi nih, izin dulu sama kakak. Oh ada di sini. Kangen kali ya, pokoknya ini Kangen. Iya. Kalau gitu kita pamit dulu ya. Saya makasih banyak ya. Ibu makasih banyak ya. Makasih banyak. Ya Dek, tuh pergi dulu ya. Assalamualaikum. Ayo Pak. Ini pamannya. Oh, ini pamannya. Ya Ibu, saya pamit dulu Bapak, makasih banyak. Ya, Ibu, saya pamit lagi Bu ya. Ya, aku pamit dulu.
Ya, assalamualaikum. Ayo. Di mana ini kita, Bang? Kita udah sampai di Pondok Hijrah. Kita sekarang mau ketemu sama Ustaz Ahmad Kas. Assalamualaikum Ustaz. Nah ini udah ganti nih kan, udah ganti celana. Udah diganti mau Fadli? Udah ganti celana deh. Tempat apaan, Pak Ustaz? Sini. Aduh, ini tempat apa nih nanya mulu tadi, ini tempat apaan Ustaz katanya? Ini tempat terapi yang ada di rumah Hijrah. Terapi gimana Mas? Jadi Rizky aneh mau terapi di sini. Mandi gitu. Nah, Rizky berenang di sini nih, jalan nih di danau yang ada, ya. Aneh mau terapi. Nanti bagaimana reaksi dari Rizky? Ada ular Pak Ustaz? Nggak ada, aman insya Allah. Ya, gimana Ki? Siap ya? Ya udah Bang. Siap. Ini Masya Allah luar biasa nih kemauannya total nih. Karena memang dia mau berubah jadi orang baik. Masya Allah. Insya Allah. Buka bajunya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ustaz gimana ini makin dalam Ustaz? Gak apa-apa, bismillah jalan. Takut Ustaz. Bismillah, man kana ma Allah, kana Allah ma'ahu. Siapa orang yang bersama Allah, Allah akan bersama dia. Ini Pak Ustaz. Maju lagi Ki, terus. Makin dalam Pak Ustaz. Banyakin zikir ente. Tinggal aja dulu Bang Fadli. Tinggal dulu Ustaz. Tinggal dulu aja. Ya Ki, tinggal dulu ya. Nanti kita balik lagi Ki. Lama nggak Bang? Kita sendiri dong Bang. Enggak, kita temenin nanti. Ada teman-teman kita nih. Ya, yang nungguin juga, bantuin. Ayo, dulu Ki. Cepat. Ini apa nih Ustaz nih terapinya kali ini sama Rizky? Nah, sebenarnya saya cuma pengen mengetahui aja nih terapi kali ini Rizky ini masih terpengaruh dengan obat terlarang apa enggak? Bang Fadli. Bang Fadli. Kita susul aja ya. Ya, iya. Oke. Ustaz, udah dingin Pak Ustaz. Gimana Ki? Udah dingin Bang. Dingin? Nggak menggigil kan? Enggak Bang. Ayo. Alhamdulillah. Ayo. Rizky boleh naik. Pelan-pelan.
Ustadz lagi ngapain Pak Ustadz? Masya Allah. Lagi masak air Pak Ustadz. Lagi nyiapin apaan Ustadz? Ini buat shock terapinya Rizky. Wah yang bener aja Pak Ustadz. Itu mandi ke air mendidih gini. Ini air mendidih panasnya luar biasa. Padahal Rizky lupa dong Pak Ustadz. Ini dunia. Sesuatu yang ente rasain di dunia. Sedangkan orang-orang yang minum minuman keras, orang yang mengkonsumsi obat terlarang, kata Rasulullah SAW bahwasanya itu adalah nenek moyang dari segala macam kemaksiatan dan dosa. Ini panas banget Pak Ustadz. Ini saya kasih lihat ya. Rizky, perhatiin nih. Ini panasnya luar biasa ini asap nih, tuh sampai pada ngebul. Rizky mau kemana? Kiki. Bang, ini begitu Bang. Bang, ntar kalau badan Rizky gimana Bang kalau luka Bang? Insya Allah ikutin apa yang ada di rumah hijrah. Insya Allah semuanya manfaat buat Rizky. Ya. Coba santri dibawa tutup matanya. Masukin badannya Rizky semua di sini, terutama dari kaki dulu ya. Pak Ustadz panas kan Pak Ustadz? Ayo Rizky. Ayo Rizky, bismillah ya. Ayo. Panas Pak Ustadz. Ikutin aja kata-kata Ustadz yuk. Ayo ikutin. Astagfirullahaladzim. Panas banget Ustaz. Kenapa Ki kakinya? Panas Ustaz. Ini saya mau pulang Ustaz nih Ustaz. Ki, saya buka. Coba ente lihat kakinya melepuh gak? Angkat kaki ente lihat melepuh gak? Enggak Ustaz. Sekarang siapa yang mau ngerebus kaki ente? Coba ceburin lagi sekarang. Coba ente ceburin. Coba ceburin lagi. Panas gak? Panas gak airnya? Lihat Ki. Ini air dingin. Ini baru perumpamaan air yang mendidih di dunia, Ki. Rizky udah ketakutannya luar biasa. Bagaimana nanti ketika di neraka? Nanti di neraka nggak ada tawar-menawar lagi. Rizky masih mau lagi konsumsi obat terlarang? Enggak Pak Ustaz. Tobat Pak Ustaz. Nyesel Pak Ustaz, Rizky Pak Ustaz. Nggak akan diulangi lagi Pak Ustaz. Mudah-mudahan Rizky tobatnya tobatan nasuha ya Ki. Iya Pak Ustaz. Jangan ngecewain keluarga. Insyaallah. Bakal Pak Ustaz. Karena semua yang kita lakukan di dunia itu bakal diminta pertanggungjawaban di akhirat Ki. Iya Pak Ustaz, Rizky sayang sama orang tua Rizky Pak Ustaz. Sama keluarga Rizky Pak Ustaz. Iya, lagi dia sekarang. Maju ke depan aja. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini siapa? Kamu Rizky. Kamu Rizky duduk.
macam-macam di sini. Ada yang mereka ini hilang akalnya disebabkan karena baru pergaulan, ada juga yang karena frustasi, ada yang karena kehilangan harta dan orang tersayang, ada juga yang memang karena konsumsi narkoba. Oke, sekarang saya mau kasih tahu sama ente terapi apa yang harus ente lakuin. Ini yang ada di depan ente nih semua orang-orang rehabilitasi. Nah, ente anak tugasin buat ngerawat nih orang. Iya, mandiin, pakaiin baju, nyiapin makan, semuanya. Ini ente. Namanya pekerjaan, segala sesuatunya itu ada dampak positif negatifnya. Kalau ente bisa sabar, insya Allah nanti dampak positifnya kembali buat ente. Masih bingung nih mereka. Ngapain sih? Saya nggak ngerti deh. Jadi gini Pak Fadli, kenapa Rizky kita bawa ke tempat rehabilitasi Nur Alam ini, dan saya pikir ini satu terapi yang sangat istimewa buat dia. Kenapa? Karena ini isinya orang-orang yang sakit jiwa. Dikatakan oleh ulama bahwasanya sumyal khamra li annahu yukhamirul ukul. Iya. Dinamakan segala sesuatu yang memabukkan itu khamar. Kenapa? Karena dapat merusak akal. Memutus urat-urat saraf yang ada di kepala manusia. Sehingga orang yang kebanyakan konsumsi narkoba, apakah minum minuman keras, apapun itu bentuknya, maka lama-kelamaan nanti bakalan hilang. Ini maksudnya buat dia juga kalau seandainya terus melanjutkan masih terus dengan narkobanya, nanti orang yang ngurusin akan repot gitu. Iya, sekarang ngurusin orang yang hidup aja susah Bang Fadli. Gitu kan, apalagi ngurusin orang yang sakit jiwa gitu loh. Bang Fadli, Ya Ustaz. ini korban yang dimandiin nama Rizky. Ini korban yang narkoba. Apa Ustaz? Masya Allah. Tapi Sanggup saya Ustaz kalau kayak gini. nikmat gak? Capek? Ki, Rizky tahu gak ini orang kenapa di sini? Kenapa Ustaz? Ini orang direhabilitasi di sini karena dia ini pakai obat terlarang. Saya mau tanya sama Rizky, capek nggak? Capek banget. Kira-kira sanggup gak kalau misalnya begini terus setiap hari selama 1 tahun? Sanggup banget. Oke, kebayang nggak? Seandainya Rizky terus menggunakan narkoba, terus Rizky seperti ini, kira-kira siapa yang bakalan repot ngurus itu? Orang tua. Sayang nggak sama orang tua? Sayang Pak Ustaz. Kalau sayang jangan nyusahin orang tua. Kalau Rizky nggak berhenti pakai obat terlarang, Rizky nggak mau tobat, nanti yang ada orang tua bakal dirugiin sama Rizky. Saya kapok Pak Ustaz. Nggak mau lagi lah. Jangan cuma di mulut doang ente tobat. Sama Pak Ustaz. Besok ente pulang ke rumah ketemu teman-teman yang bandel lagi, akhirnya ikut-ikutan lagi pakai obat terlarang. Nggak Pak Ustaz, soalnya tadi saya udah janji sama orang tua saya. Saya bakal benar-benar menjadi orang yang terbaik lagi ke depannya. Banyakin istighfar, mohon ampun sama Allah, taubatan nasuha, tinggalin teman-teman yang kagak benar. Insyaallah. Ya Ki? Insyaallah.
Fadli. Ya Ustaz. Gini, Bang Rizky, Bang Fadli. Ya. Ini sekarang namanya proses mengingat kematian. Dibungkus maksudnya Mas. Iya, Bang Rizky akan kita bungkus dengan kain kafan, lalu kemudian kita ikat. Setelah itu kita bawa ke liang kubur. Rizky. Ya Bang. Rizky lihat ini. Berarti Rizky ingat dong waktu nguburin Bapak. Banget Bang. Gimana perasaannya? Gimana perasaannya kalau Bapak tahu lihat Rizky masuk penjara? Rizky punya janji gak sama Bapak? Punya Bang. Apa janjinya Rizky? Jadi orang baik, kagak nakal, bakal bahagiain orang tua. Tapi apa yang Rizky lakuin? Ya Rizky udah ingkar Bang. Rizky menyesal banget Bang. Rizky harus ikhlas, ridho dengan proses yang ada ya. Insya Allah kita lanjutkan prosesnya ya. Apaan Ustaz? Rizky mau kita bawa ke liang kubur, mau kita kafankan terlebih dahulu ya. Rizky Gak apa-apa, perbanyak. Ustaz. Gak apa-apa Rizky. Gak apa-apa, Rizky nggak usah takut. Rizky nggak usah takut. Rizky nggak usah takut. Udah Ustaz, Rizky, nggak apa-apa Ustaz. Rizky nggak apa-apa Rizky. Rizky nggak Rizky, apa-apa. Rizky, Ayo. ayo Rizky. Ayo Rizky nggak apa-apa. Tahu Ustaz. Gak apa-apa Rizky. Ini demi kebaikan Rizky. Ya, ini untuk mengingat kematian biar Rizky juga jadi berhenti melakukan kemaksiatan dan dosa. Ayo Ki. Ayo, apa-apa, bismillah. Ustaz. Gak apa-apa, saya bantu. Gak apa-apa. Ayo. Minta tolong antri. Tolong sini. Teman-teman. Ayo buat teman-teman santri yang lain tolong dibantu buat diangkat ya. Rizky. Rizky, istighfar Rizky. Rizky banyak istighfar ya. Pada saat diangkat di keranda dan juga dikubur banyakin berzikir ya. Minta sama Allah mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa sama Rizky ya. Allah kasih umur yang panjang buat Rizky. Ayo teman-teman santri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada di tangga ya. La ilaha illallah. 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 Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Banyak zikir Rizky. La ilaha illallah. Banyak zikir. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Umi. Astagfirullahaladzim. Pak Ustaz. La ilaha illallah. 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 Astagfirullahaladzim. Biar Rizky ingat bahwa kita bakal mati. Kita nggak selama-lamanya hidup di dunia Ki. Kita bakal kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rizky tobat Pak Ustaz. Rizky berjanji Pak Ustaz. Rizky tobat Pak Ustaz. Rizky udah siap ya? Iya Bang. Ayo teman-teman santri, tolong dibawa 3 orang, di atas 3 orang, dibantu, digeser. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagaimanakah Ki, ingat ya, di dalam sini banyak istighfar. Astagfirullah. Ingat segala kesalahan yang pernah dilakuin.
Mudah-mudahan ini jadi taubatan nasuha buat Rizky. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ini Rizky, itu adiknya Teteh. Bagaimana sehari-hari Rizky di rumah? Dia anak yang baik, Pak. Waktu main sama yang suka ngaji, dia suka ngaji, suka sholat. Keluarga nggak tahu kalau dia ngelakuin kayak gini, pakai obat terlarang nggak tahu. Dia kerja di tempat-tempat klub malam ya? Klub malam. Lagi kita lihat Rizky, Mbak. Rizky ketakutan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak Ustaz, kasihan. Saya memberi pelajaran buat Rizky bahwa kita semua bakal masuk ke dalam kubur, dan nanti ketika dikubur kita akan sendirian, sunyi, sepi. Harapan kita hanya amal soleh kita semasa di dunia. Astagfirullahaladzim, Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Orang yang mau bertobat jalan Allah Subhanahu Wa Taala teh, ketika mereka punya niat yang baik, mereka harus tetap memerlukan dukungan dari keluarga terdekat. Astagfirullahaladzim, Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Pak Ustaz. Tolong Pak Ustaz. Tolong keluarin aku, Pak Ustaz. Bang Fadli, ya kita lihat Rizky. Udah cukup lama juga tadi kita tinggal. Astagfirullahaladzim, Pak Ustaz. Ya Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Teh, Santai, Teh, bantu, santai. Teh mau kemana, Teh? Saya nggak pegang ya, siapa? Lampu. Coba dibantu angkat. Ayo terus dibantu angkat. Bantu tetenya, Teh bantu terus. Bantu tetenya terus, bantu tetenya terus. Bawa Pak Ustaz. Rizky. Tobat ya Rizky ya. Astagfirullahaladzim, itu kenapa basah tuh tangannya? Pak Ustaz, Pak Ustaz. Itu tangannya kok basah, kenapa tangannya? Badannya ini lepeknya. Ini basah, ada keluar air. Coba. Ini basah ini. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa basah ini? Ini kenapa ini kok basah nih Bang Fadli? Banyak air keluar nih. Dibuka. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ini Bang Fadli, kita nggak tahu ya kenapa kok tiba-tiba ketika kita masukkan target ke dalam ini liang lahatnya keluar air ya. Tadi nggak ada apa-apa. Tadi nggak ada air ini. Ini kalau kita nggak buru-buru lihat, kita angkat nih Bang Fadli, ini bisa-bisa kerendam air ini Bang Fadli. Rizky, tadi Rizky sempat cerita sama saya kalau Rizky adalah sebagai tulang punggung keluarga. Selama Rizky 4 tahun di dalam penjara, siapa yang ngasih Rizky keluarga Rizky? Rizky biasanya ngasih uang ke orang tua berapa setiap bulan? Kadang gajian, kadang kalau dapat sampingan Rizky ngasih Bang. Ntar belum bayar kontrakan, bayar sekolah adik. Rizky waktu itu berarti ngasih uang ke Umi dengan uang haram. Hah Bang? Dengan uang haram? Enggak,
hasil keringat Rizky bang kerja. Rizky kerja jual narkoba. Itu juga Rizky dengar Umi nggak ada beras bang. Rizky nekat bang. Karena Rizky nggak mau dengar keluarga ngeluh-mengeluh bang. Rizky nggak tega. Rizky, bismillah, dari tim bekal sebelum aja Iya bang. ada sesuatu buat Rizky yang insya Allah bisa Rizky sampaikan ke Umi. Iya bang. Iya bang. Rizky buka, Rizky lihat. Ya Allah Akbar. Alhamdulillah ya Allah. Makasih ya bang. Insya Allah ibu halal. Iya bang. Kalau Rizky kasih ke Umi, mudah-mudahan berkah. Insya Allah bang. Alhamdulillah. Dan ini adalah awal mula Rizky mulai kembali lagi menjadi orang yang benar dan kembali memberikan rezeki kepada Amin orang bang. Insya tua. Allah bang. Maaf ya tega. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari masih Serunya Kak Umi yakinnya. Tobat teh. Nyesel teh. Selama ini Rizky berpulang. Senangkan orang tua Ki. Rizky janji teh gak bakal ngecewain Umi, gak bakal ngecewain teteh sama semuanya. dipenuhi dengan hiasan. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang kita saksikan hari ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Dan bagi Anda, ingat ya, jika Anda takut azab memenggal, siapkan bekal sebelum ajal. Saya Fadli. Ya, Marhan. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang